Rawas News TV Kota Metro. Orang tua korban pembunuhan Imam Ardiansyah, yaitu Hermansyah, mengamuk sejadi-jadinya di ruang lobi pelayanan Pengadilan Negeri Metro, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Pasalnya, fakta persidangan dinilai tidak jujur dan adil dan para oknum hakim Pengadilan Negeri Metro diduga bekerja tidak sesuai prosedur. Sebab, sejak sidang perdana tanggal 16 Maret tahun 2025 kemarin, dirinya sudah melihat gelagat aparat penegak hukum di Bumi Saiwawai tidak melakukan proses persidangan sesuai hukum yang berlaku. Kenapa demikian? Pertama, menurutnya jaksa memberitahu secara mendadak, cuma berjarak setengah jam dari surat pemberitahuan hingga sidang dimulai. Kedua, menurut Herman, hakim yang mengadili perkara pembunuhan anaknya dinilai masuk angin. Sebab setelah dirinya datang, sidang buru-buru ditutup, seakan ada sesuatu yang ditutupi. Itulah sebabnya, ia mengamuk sejadi-jadinya di Aula Pengadilan Negeri Metro untuk meminta keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro. Namun sayangnya, tak satu pun dari pihak pengadilan keluar untuk menjawab yang jadi pemicu kenapa dirinya mengamuk di Pengadilan Negeri Metro. Hari ini kita lebih awal datang ke Pengadilan Negeri Metro, karena kemarin kita baru sampai sini sidang pertama sudah selesai, jadi kita tidak tahu unsur persidangan pembacaan dakwaan terdakwa Rio Martadinata, tegas Hermansyah. Kasih tahu, nanti tuntutan pun nggak dikasih tahu. Nanti nggak dikasih tahu tuntutan. Ini kan sidang kematian, coba anak kamu orang yang dibunuh, ditusuk sininya, di sini, ditusuk, dipegang, nggak ada luka lain. Pisau dia pisau, nggak ada luka lain. Ada mobil jadi rental. Kami juga berharap terdakwa dituntut dengan pasal 340 KUHP dan tentu dengan hukuman paling ringan seumur hidup, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI, ungkap Hermansyah dengan emosi. Terkait persidangan hari ini, Herman mengaku bahwa pihaknya telah mengikuti peraturan dari Pengadilan Negeri Kota Metro. Pihaknya tidak melakukan apa-apa. Kasus pembunuhan secara keji terhadap almarhum Imam Ardiansyah mulai mengungkap fakta tabir kebenaran setelah para saksi-saksi memberikan keterangan persidangan di Pengadilan Negeri Metro. Pasalnya, pelaku pembunuhan tersebut diduga sudah direncanakan oleh Rio Martadinata bersama kakak kandungnya, yaitu Ferry Handika yang kini masih daftar pencarian orang atau DPO bersama tersangka Yo dan hingga kini belum tertangkap pasca kejadian November tahun 2024 lalu. Dalam sidang terbuka secara daring, berlangsung di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro, agenda keterangan saksi-saksi, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Sebanyak 4 orang saksi dari 9 orang tersebut memberikan keterangan, bahwa mengungkap ada indikasi keterlibatan kakak beradik terdakwa Rio Martadinata dan Ferry Handika sekaligus mengungkap pengakuan terjadi keributan. Keterangan saksi Wiwit Supriyadi 33 tahun menyatakan, pasca kejadian Reki kakak dari DPO Ferry Handika mendatangi kediaman kontrakan saksi Wiwit Supriyadi bersama istri dari DPO tersebut. Saksi Wiwit Supriyadi dengan panggilan anjungan, yaitu panggilan kakak ipar khas Lampung, mengaku rekan DPO Ferry Handika satu kampung Sindangsari, Kota Bumi Lampung Utara. Pada malam itu, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat kedatangan Reki dan istri DPO Ferry Handika bercerita, bahwa Ferry Handika dan Rio Martadinata berkelahi di lapangan Iring Mulyo kampus Metro Timur. Tujuan ke kediaman saksi Wiwit adalah, menitipkan mobil expander putih yang dikendarai DPO Ferry Handika dan Rio bersama rekan-rekannya mengeroyok saksi Putri dan mendiang Imam Ardiansyah. Tanpa disadari terungkap pangkuan, bahwa tindakan Reki dan istri DPO Ferry Handika ada upaya menghilangkan barang bukti mobil dan alat-alat kekerasan yang dibawa dan diletakkan dalam mobil, serta upaya menyembunyikan para pelaku. Terungkap, bahwa tindakan pengeroyokan disengaja dan berencana menghilangkan nyawa Imam Ardiansyah dengan senjata tajam, dilakukan oleh DPO Ferry Handika dan terdakwa Rio Martadinata. Dalam sidang, keterangan saksi Putri Dahlia 23 tahun yang merupakan adik kandung mendiang Imam Ardiansyah, dan juga korban pengeroyokan terdakwa Rio Martadinata dan rekan-rekannya. Saksi Putri Dahlia menerangkan fakta kejadian. Terungkap awal pertikaian antara Ayu rekan dari saksi, kenal dekat dengan Rizky dan Angga. Saat kejadian, Putri atau saksi bersama Ayu, Rizky dan Angga, duduk di angkringan lapangan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur yang menjadi TKP pertama. Tak berselang lama, datang Ocha dan Elsa bersama terdakwa Rio Martadinata. Ocha merupakan kekasih Angga, terbakar cemburu dengan Ayu atau rekan saksi Putri, dan terjadi cekcok antara keduanya. Saksi Putri pun upaya melerai, namun rekan Ocha yang bernama Elsa menyiram air minuman ke wajah Putri, dengan nada lantang berkata, "Jangan ikut campur." Putri pun tersulut emosi, dan terjadi perkelahian antara Elsa dan Putri. Namun, bukannya melerai, terdakwa Rio dan rekannya Ocha mengeroyok Putri. Terdakwa Rio pun memukul Putri dengan menggunakan helm, ungkapnya. Putri pun berkata, "Jangan berani dengan perempuan." Dan terdakwa Rio Martadinata menjawab lantang, "Silahkan panggil orang tua kamu, saya tidak takut dan saya punya keluarga anggota Kopassus," ujarnya saat terungkap para saksi dalam persidangan.
Putri pun menghubungi korban mendiang Imam Ardiansyah, mengadu bahwa dirinya dipukuli oleh Rio Dinata dan rekan-rekannya. Kejadian itu sekitar pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Sedari itu, mendiang Imam Ardiansyah berangkat menuju lokasi tanpa beralasan kaki dan mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Setibanya di lokasi, mendiang Imam Ardiansyah mempertanyakan kepada terdakwa Rio Dinata, "Kenapa kamu Rio memukuli adik saya, dia perempuan," kata almarhum Imam. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan oleh para pelaku, sebab sebelum melakukan aksinya para tersangka menyiapkan senjata tajam untuk menghabisi nyawa Imam Ardiansyah. Pasalnya, rombongan DPO Ferry Handika tiba di TKP mengendarai mobil expander warna putih yang sebelumnya sudah dihubungi oleh adiknya, yaitu terdakwa Rio Marta Dinata, dan menyiapkan senjata tajam di dalam mobilnya. Di lokasi kejadian, DPO Ferry Handika dan rekan-rekannya langsung mencekik korban Imam Ardiansyah dibantu rekan-rekan Rio Marta Dinata termasuk Ocha, Elsa dan Agung. Seketika turun dari mobil dan mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggangnya. Sajam tersebut sempat terjatuh, saksi pemilik warung angkringan Hedi Sanjaya dan saksi Putri Dahlia sempat melihat sajam yang terjatuh. Sontak saksi Putri berteriak memperingati korban Imam Ardiansyah untuk melarikan diri, karena pelaku membawa senjata tajam. Terdakwa Rio berhasil meraih sajam tersebut, sempat tertahan oleh korban Imam Ardiansyah. Dari belakang, DPO Ferry Handika menarik baju belakang korban hingga terjatuh, dan dipukuli beramai-ramai. Korban terus melakukan perlawanan, dan upaya melarikan diri karena kalah jumlah. Para pelaku pengeroyokan, DPO Ferry Handika dan terdakwa Rio Marta Dinata kembali mengendari mobil mengejar korban. Tak seberapa jauh dari TKP, Imam Ardiansyah hampir kehabisan nafas karena berlari. Kemudian, para tersangka berhasil mengejar korban dan dengan segeranya memukuli korban Imam Ardiansyah. DPO Ferry Handika dibantu rekan-rekannya memegangi korban. DPO Ferry Handika memberikan perintah kepada terdakwa untuk menghunuskan sajam ke tubuh korban. Tak tinggal diam, korban pun berontak, hingganya hunusan sajam Rio Marta Dinata mengenai dada kanan dan kiri tubuh korban yang sebelumnya korban sudah mengalami luka di bagian kepala belakang dan bagian kanan, akibat pukulan pelaku DPO Ferry Handika menggunakan kayu. Korban Imam Ardiansyah tak berdaya tergeletak, para pelaku meninggalkan Imam di depan warung sebelah sisi tak jauh dari lokasi TKP pertama lapangan Iring Mulyo. Saksi Putri mengejar ke lokasi dan berpapasan dengan para pelaku. Terdakwa Rio dan DPO Ferry Handika pun melihat saksi Putri, sembari tertawa mengejek dengan kalimat, "Mati kakak kamu." Putri syok melihat kondisi sang kakak tergeletak lemas dengan belumuran darah di tepi jalan, tepatnya depan warung sebelah sisi. Putri berteriak meminta pertolongan untuk membawa korban ke rumah sakit. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Ayani Kota Metro, Imam Ardiansyah sudah meninggal dalam perjalanan. Koordinator Rawas News TV melaporkan.